Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang koordinasi sinyal. Di sini saya menggunakan contoh dari simpang Gondomanan dan simpang kilometer 0. Perlu diketahui bahwasannya simpang apapun yang akan dikoordinasikan, prinsip cara mengkoordinasikannya sama saja, ya. Di sini saya menggunakan data dari simpang Gondomanan dan simpang kilometer 0. Oke, yang pertama-tama yang harus dilakukan yaitu membuat tabel dulu seperti ini, tabel distribusi lalu lintas, lalu mengisi data pada tabel yang berwarna kuning ini. Datanya dari mana? Datanya diambil dari data yang diberikan oleh dosen, yaitu data distribusi lalu lintas yang sudah ada di Google Classroom. Nah, data ini dimasukkan ke tabel yang kuning tadi. Karena instruksinya LV dengan HV-nya ditambah satu digit terakhir NIM, misal digit terakhir NIM-nya 2, berarti 123 ditambah 2 menjadi 125. Kemudian 188 ditambah 2 menjadi 190. Dan seterusnya. Ini, dan ini. Ya. Kemudian di sini juga. Seperti itu. Setelah mengisi data pada tabel yang berwarna kuning ini, maka selanjutnya yaitu menjumlahkan total seluruh kendaraannya MC, LV, HV pada setiap lengan. Seperti ini. Sama dengan sum dalam kurung di blok semua di atasnya, tutup kurung, enter, kemudian ditarik saja ke samping. Nah, kita mendapatkan totalnya. Nah, kemudian di sebelah sini juga total dari seluruh kendaraan, ya. Dan juga pada lengan lainnya sama, di sum semua. Setelah semuanya selesai di sum, maka kita melingkannya ke tabel yang ada di sebelah kiri ini, ya. Gunanya untuk apa? Untuk mempermudah kita agar meminimalisir kesalahan memasukkan data, ya. Biar kita tidak bingung yang mana ke kiri, yang mana ke kanan, kemudian yang mana yang lurus. Seperti itu. Oke, kita mengelingkannya seperti ini, sama dengan MC sebelah utara, kemudian MC sebelah utara yang lurus, berarti ini, kemudian MC sebelah utara yang belok kiri, berarti ini. Enter. Kemudian ini totalnya, dilingkan saja. Enter. Dan seterusnya, ini, lalu sini juga. Kemudian semuanya seperti itu. Setelah semuanya sudah selesai dilingkan menjadi seperti ini, maka kita lanjut ke simpang kedua, simpang selanjutnya. Ini kan simpang pertama, simpang Gondomanan. Simpang kedua, yaitu simpang kilometer 0, simpang sebelahnya. Nah, sama, kita melakukan seperti tadi, memasukkan datanya, kemudian menjumlahkannya. Setelah menjumlahkannya, lalu melingkannya ke tabel di sebelahnya. Setelah itu, baru kita pindah ke sheet selanjutnya. Kalau sudah selesai kedua simpang ini. Oke, kita pindah ke sheet selanjutnya, yaitu sheet koordinasi simpang existing, yaitu simpang yang sudah ada sekarang. Mengapa kita perlu mengetahui juga gimana koordinasi simpang existingnya, padahal uh, dari data yang sudah diberikan oleh dosen sudah ada sebenarnya. Kita perlu mengetahui loss-nya, yaitu tingkat pelayanannya bagaimana sih, soalnya kan kita belum tahu nih tingkat pelayanannya bagaimana, seperti itu. Baiklah, yang pertama-tama harus dilakukan adalah menentukan kondisi geometrik dulu yang ada di simpang. Nah, di sini di simpang Gondomanan, ya, di sini di sebelah utara yaitu Jalan Mayor Suryotomo, kemudian di sebelah timur ada Jalan Sultan Agung, kemudian di selatan ada Jalan Brigjen Katamso, kemudian di barat ada Jalan P. Senopati. Ya, itu bisa dilihat dari soal yang diberikan oleh dosen. Setelah kita memasukkan semua lengan pada simpang tersebut dan kode pendekatnya,
ya. Kemudian kita masukkan tipe lingkungan jalannya. Bagaimana tipe lingkungan jalannya? Nah, di sini karena simpang Gondomanan itu sekitarnya merupakan wilayah komersil, maka di sini kita masukkan tipe lingkungan yaitu komersil. Oke. Kemudian kita di sini masukkan hambatan samping. Nah, hambatan samping di simpang Gondomanan ini kalau dilihat ya dari pencitraan Google Maps di sini sepertinya tinggi, maka kita masukkan tinggi. Kemudian mediannya kita melihat dari, nah ini yang diberikan oleh dosen sudah ada ya mediannya. Misal nih di jalan di sebelah utara, di sini ya di sebelah utara. Apakah di sini ada mediannya? Di sini ada median ya. Berarti ya, masukkan ya. Nah, lalu di sebelah timur, di sini kan tidak ada median, maka dimasukkannya tidak ada median. Kemudian di sebelah sini ada, di sini ada, maka masukkan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke belok kiri langsung. Belok kiri langsung yang dimaksud di sini seperti yang di sebelah selatan ini. Di sini ada belok kiri langsung, maka kita masukkan ya. Jika tidak ada, maka kita masukkan tidak. Seperti di simpang utara, kemudian seperti di lengan sebelah utara, sebelah timur, kemudian sebelah barat. Di sini tidak ada belok kiri langsung, maka dimasukkan tidak. Oke. Selanjutnya kita memasukkan lebar pendekat ya dalam satuan meter. Nah, yang dimaksud dengan WA di sini lebar pendekatnya di sebelah utara kita bisa lihat di sini lebar pendekatnya 3,2 ditambah 3,2 berarti kan 6,4. Kita masukkan 6,4. Oke. Bukan total ini ya, karena ini ada mediannya maka sebelah saja, sebelah sini. 6,4. Kemudian di sebelah timur di sini tidak ada median. Sini tidak ada mediannya, kita ambil yang paling besar yaitu 7,9. Oke. Kemudian kita ke W masuk ya. Kita ke W masuk atau WE, lebar pendekat masuk. Yang dimaksud dengan W masuk di sini yaitu arah ke dalam simpang ya, arah ke dalam simpang berarti yang ke arah sini, yang panah biru ini yang ke arah sini. Berarti kan kalau masuk yang di sebelah utara itu 3,2 ditambah 3,2 berarti 6,4. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke WL Tor. WL Tor itu lebar lebar pendekat belok kiri langsung. Nah, kan kita sudah tahu nih, ada apa enggak belok kiri langsungnya. Kalau tidak ada, maka kita strip aja. Kalau ada, berapa? Gitu, lebar pendekatnya. Nah, di sini kan ada, lebar pendekatnya 7,1. Kita masukin 7,1. Tuh. Oke. Terus W keluar. W keluar tadi berarti lawannya W masuk ya, atau WE. Tadi kan W masuk itu ke dalam, berarti W keluar berarti ke arah keluar. Kan di sini 3,2 tambah 3,2 maka hasilnya 6,4 dan lain juga seperti itu. Ini 6,8, kemudian ini 7,8, kemudian ini 10,6 seperti itu. Jika ini tabel ini sudah selesai, maka kita lanjut ke simpang sebelahnya. Simpang kilometer 0. Tadi simpang kemudian sudah, kita simpang KM 0. Di sini sama cara pengerjaannya seperti tadi. Kita lihat kondisinya, kita masukkan dulu kaki simpangnya, nama-nama jalannya, kemudian kode pendekatnya apa, kemudian tipe lingkungannya bagaimana, kemudian hambatan sampingnya bagaimana, kemudian ada atau tidak mediannya, kemudian ada atau tidak belok kiri langsung, kemudian dimasukkan lebar pendekat, ya seperti tadi, sama saja. Kalau kondisi geometrik sudah selesai, kita lanjut ke volume kendaraan, ya. Pertama kita membuat tabel dulu seperti ini, ya. Dilihat di keterangannya seperti ini. Kemudian masukkan eh, kode pendekatnya, utara, selatan, timur, barat ya. Ingat urutannya ya. Utara, selatan, kemudian timur dan barat. Utara dan selatan, timur dan barat. Kemudian jumlah jalan minor, jumlah jalan utama. Nah, kita masukin juga di sini arahnya LT, ST, RT, kiri, lurus, kanan, dan total. Seperti itu terus, LT, ST, RT. Semuanya ke sini. Oke, kalau sudah, lalu setelah itu kita mengambil data dari
sheet distribusi lalu lintas. Kita masukkan ke tabel yang berwarna kuning ini. Ya, ikutin dari jenis kendaraannya, kemudian lengannya, kemudian dia arah mana. Ya, kita ingatin MC, LT sebelah utara. Oke, MC, LT sebelah utara. MC, ini kan LT sebelah utara, berarti ini. Bentar. Oke, kemudian MC, ST sebelah utara. Sama dengan MC, ST sebelah utara, berarti kan ini. Nah, kemudian MC, RT sebelah utara. Kan sama dengan ini. Oke, terus dilakukan ke semua tabel yang berwarna kuning ini. Nah, kalau sudah dimasukkan dari data dari sheet sebelah, maka kita masukkan dulu ini faktor untuk mengubah ke SMP per jam. Ya, ini didapatkan dari MKJ halaman 210 ya, ada di tabelnya. Nah, ini ya. Oke. Masukkan di sini 0,2, 1 dan 1,3. Oke. Kalau sudah dimasukkan, maka kita mengkalikan ini dikali dengan ini, ya. Oke, jangan lupa dikunci di faktornya dikunci seperti ini sama dengan ini dikali ini. Dikunci dengan F4. Enter. Oke, kemudian ditarik ke bawah. Seperti itu. Dilakukan ke semuanya. Ini berarti dikali faktor yang ini, lalu ini dikali dengan faktor yang ini. Oke. Dilakukan ke semuanya ini. Oke. Setelah selesai dikalikan faktornya sudah berubah ke SMP per jam, maka semuanya kita total. Ya. Ini kita total, ini terus ditarik ke samping. Ini. Oke. Terus ini ditarik ke samping juga sama. Seperti itu. Dilakukan ke semuanya. Kemudian ini kendaraan per jam tadi kan faktor SMP-nya kita ini tambah ini. Lalu tabel ini sama saja sebelahnya ini tambah ini tambah ini. Oke. Kemudian semuanya sama. Lalu ini sum dari ini. Dan ini sum dari ini. Dilakukan ke semuanya sama. Oke. Kemudian di sini ada jumlah jalan minor dan jumlah jalan utama. Di sini jumlah jalan minor sama dengan ini ditambah ini. Ya, di kedua lengan dijumlah ini ditambah ini, atau bisa ditarik saja ke samping biar cepat. Oke, sudah. Ini jumlah ini tambah ini. Dan ini juga sama di jalan utama. Ini tambah ini, terus ini ditambah ini. Oke, selesai. Tarik seperti itu. Setelah berarti kan kita di sini sudah selesai. Kemudian kita yang ini di rasio beloknya. Rasio beloknya itu rumusnya ini dibagi dengan ini. Oke, ini dibagi dengan total ini. Kemudian di sini yang belok kanan ya RT, ini dibagi dengan ini. Seperti yang ini juga sama. Dan sebelah yang ini dibagi dengan ini. Oke, sama semua diikutin sini. Oke, berarti ini udah selesai semua. Tinggal yang ini. Oke, ini adalah total dari LT semua lengan. Yang di sini adalah total ST dari semua lengan. Oke. Yang di sini sama dengan total RT dari semua lengan. Lalu diblok saja, ditarik ke samping. Oke. Kemudian, total ini adalah total dari ini.
1864, 1037, 4556, 3441. Kemudian ini sama kayak tadi, tinggal ditarik aja. Oke. Ya. Berarti sebelah sini kita sudah selesai semua. Sama rasio belok juga sudah. Nah, kemudian kendaraan tak bermotor, karena di sini tidak ada kendaraan tak bermotor, maka kita masukkan 0 aja. 0, 0, 0, semua masukin 0. Oke. Kemudian, di sini rasio jalan minornya, dia total jumlah jalan utama dibagi dengan ini, ya. Lalu di enter, maka kita dapatkan rasio jalannya 0,68. Oke. Setelah tabel ini selesai, kita lanjut ke tabel selanjutnya. Kita masukkan di sini tabelnya, kita buat all red atau semua merah, kemudian amber atau kuning, kemudian intergreen, kemudian LTI. Ya, di sini kita jangan masukkan dulu all red sama ambernya. Kita masukkan dulu rumus intergreen. Rumus intergreen yaitu all red ditambah amber, lalu rumus LTI sama dengan intergreen dikali dengan jumlah fase. Karena di sini ada 4 fase, ya ada 4 lengan, 4 fase. 1, 2, 3, 4, ya. Maka dikali dengan 4. Intergreen dikali 4. Tuh, maka kita dapatkan LTI. Nah, all red sama ambernya ini kita ngambil dari MKJI. Ya, karena di sini sudah existing sudah ada ya, 4 sama 3, maka kita masukkan all rednya 4, ambernya 3. Itu. Maka kita dapat intergreen 7 dan LTI 28. Oke, kalau ini sudah selesai, kita lanjut ke tabel selanjutnya. Kita masukkan dulu tipe lengannya berurutan ya. Seperti ini, utara, selatan, timur, barat. Di sini juga utara, selatan, timur, barat. Oke, jangan sampai ketukar biar gampang. Selanjutnya, di sini kita masukkan arusnya. Arusnya yaitu yang ini. Total ini 728,8. Enter. Kemudian di sebelah selatan, berarti yang ini. Dan seterusnya ke timur, ke barat, sama. Setelah arus ini selesai, kita masukkan WE. WE-nya kita ambil dari kondisi geometrik tadi, tabel kondisi geometrik. Yang ini kan gondomanan. W itu W masuk ya. Enter. Terus selatan 10,9. Oke, ini. Dan seterusnya. Timur, barat. Ini nggak bisa ditarik langsung ya, soalnya urutannya beda. Oke. Selanjutnya setelah WE maka kita ke SO. Di sini pakai rumus empiris. Bisa dilihat di MKJ halaman 249. Ya. Harusnya di sini menggunakan dikali 600, 600 dikali dengan WE harusnya. Karena di sini kita menggunakan rumus empiris, maka 780 dikali WE. Nah, ini baru bisa ditarik ke bawah. Oke, sudah selesai SO, kita lanjut ke FCS. Oke, FCS bisa dilihat di halaman 253 MKJI. Oke, ini ya. Karena di sini simpang Gondomanan dan simpang kilometer 0 ada di Jogja, yang mana jumlah penduduknya itu lebih dari 3 juta jiwa, maka kita menggunakan FCS 1,05. Seperti itu. Lalu lanjut ke FSF, masih di halaman 253. Ini ya FSF. Kan tadi dia komersil, ya, kemudian hambatan sampingnya tinggi, kemudian tipe fasenya tadi sudah diketahui. Nah, kemudian rasio kendaraan tak bermotornya itu 0. Maka kita gunakan di sini 0,93. Masukkan, kita tarik bawah semua. Oke, kita lanjut ke FG. Nah, FG di sini karena tidak ada di sini karena kelandaiannya itu 0, maka di sini kita ambil 1 FG. Berarti dia datar. Kemudian selanjutnya itu FP ada di halaman 254. Nah, ini FP. Di sini kan FP adalah faktor penyesuaian untuk
pengaruh parkir ya. Nah, karena di sini enggak ada datanya, maka kita masukkan satu aja. Oke. Nah, kemudian FLT itu ada di halaman 256. Nah, ini ada di halaman 256 FLT. Rumusnya yaitu 1 dikurang PLT dikali 0,16 ya. Ingat dikurang, kemudian dikali 0,16. Oke, kita masukkan 1 dikurang ini PLT yang di sebelah utara ya. Ini dikurang ini dikali 0,16 enter. Kemudian yang di sebelah selatan juga kan ini LT dikali 0,16. Oke. Dan selanjutnya sama. Setelah FLT selesai, kita lanjut ke FRT. FRT rumusnya berbeda ya dengan FLT, jangan sampai tukar. Nah, rumus FRT itu 1,0 ditambah PRT dikali 0,26. Tadi kan 0,16, sekarang 0,26. Tadi kan dikurang, sekarang ditambah. Jangan sampai ketukar. Oke. 1 ditambah dengan PRT dikali dengan 0,26. Enter. Nah, terus kemudian ke lengan-lengan selanjutnya sama pengerjaannya. Kali 0,26 dan seterusnya. Oke, kalau FRT sudah selesai, kita lanjut ke S-nya. Ya. Bisa dilihat di halaman 256. Nah, rumus dari arus jenuh ini atau S, nilai arus jenuhnya, S sama dengan SO dikali FCS dikali FSF dikali FG dikali FP dikali FRT dikali FLT. Satuannya SMP per jam. Ya. Kita tinggal dikali aja. Ini dikali ini, dikali ini, kali ini, dikali ini, dikali ini, dikali ini, kemudian di enter, dapat segini, ditarik ke bawah, kita dapat arus jenuhnya. Oke. Setelah kita dapat arus jenuh, maka kita ambil FR. Rumus FR ada di halaman 258. Nah, rumus FR sama dengan Q per S. Oke, berarti Q per S. Oke, arus per arus jenuh. Enter, ditarik ke bawah. Oke, dapat. Kemudian FRCR, ini kita ambil dari sebelahnya aja. Dari FR, kita tarik ke bawah, sama. Kemudian ini di total. Oke, IFR ya. IFR adalah total dari FRCR. Oke, IFR udah dapat, kita lanjut ke C siklusnya. Nah, rumus C siklus itu udah ada di halaman 259. Nah, ini ya. 1,5 L dikali LTI ditambah 5 per 1 min IFR. Ya. Kita di sini ketikan round up dulu biar dia membulatkan sendiri, round up dalam kurung lagi baru 1,5 dikali dengan LTI, terus dikunci LTI-nya, terus tutup kurung, baru ditambah 5, oke, tutup kurung, baru dibagi, buka kurung, 1 dikurang dengan total IFR ini. Lalu tutup kurung, dan titik 2 koma seperti ini, baru tutup kurung. Lalu di enter. Nah, kita dapat C siklusnya 130. Seperti itu. Setelah kita dapat C siklusnya, maka di sini kita menentukan C siklus layaknya. Nah, karena di sini kan kita menggunakan C siklus layak kondisi existing ya. Maka di sini kita menggunakan yang dari dosennya. Karena di sini 150, maka di sini digunakan 150. Oke, tarik bawah. Kemudian PR. PR di sini di MKJ halaman 258. Nah, rumus PR sama dengan FR crit dibagi IFR. Ini FRCR dibagi dengan IFR dikunci.
lalu di enter, kemudian ditarik ke bawah. Oke, kita dapat PR. Selanjutnya kita pindah ke tabel selanjutnya, ini masih tabel sambungan atasnya sebenarnya. Kita lanjut ke intergreen, ini kita ambil aja dari sini, dikunci ya, intergreen, lalu ditarik ke bawah. Oke, setelah itu LTI sama diambil dari sini, kemudian dikunci, ditarik ke bawah sama. Kemudian waktu hijau, nah waktu hijau ini dia ada di halaman 260. Nah, waktu hijau ini ya rumusnya. Waktu siklus dikurang LTI dikali PR. Nah, baru kita dapat waktu hijaunya. Sama kayak tadi di round up, di round dalam kurung, ini dikurang dengan C siklus layak, dikurang dengan LTI, lalu dikali dengan PR, lalu enter. Kemudian ini bisa ditarik ke bawah. Oke, udah dapat waktu hijaunya. Kemudian jangan lupa ini di sum di bawahnya, di total waktu hijau. Nah, karena di sini kita kan kondisi existing ya, yang mana udah ada ya, dikasih sama dosen, maka kita masukkan nih di sini. Ini kan 37, kita masukin di utara 37. Kemudian di timur kita masukkan 28. Kemudian di selatan kita masukkan 34. Kemudian di barat kita masukkan 23. Seperti itu. Oke, ini berarti nggak ngeling ya, ini ngetik sendiri. Lalu ini dikasih warna juga, hijau, biar mempermudah kita mencarinya. Kemudian C siklus penyesuaian, ini pakai rumus. Ada di MKJ halaman 260. Ini, sigma green ditambah LTI. Ya, ini ya, ditambah dengan LTI. Ini dikunci dua-duanya ya. Kemudian ditarik ke bawah. Oke, karena kan waktu siklus setiap simpang maksudnya setiap lengan pada suatu simpang tuh harus sama kan. Oke. Setelah C siklus penyesuaiannya sudah selesai, kita lanjut ke kapasitasnya. Kita menghitung kapasitasnya. Rumus kapasitas ada di MKJI halaman 261. Nih, C sama dengan S dikali G per C. Oke. Ini juga di round up. Dalam kurung S dikali dengan G atau waktu hijau dibagi dengan C siklus penyesuaian ini. Oke, lalu di enter. Lalu ditarik ke bawah, kita dapat C siklus, kita dapat kapasitas. Nah, setelah kapasitas selesai, kita menghitung DS-nya. DS ada di halaman 261. Ya, DS sama dengan Q per C. Arus per kapasitas. Nah, arus Q per C. Enter. Lalu ditarik ke bawah. Setelah DS selesai, kita menghitung GR ya atau rasio hijau, yaitu rumusnya dengan membagi waktu hijau ini dibagi dengan C siklus layak ya. Waktu hijau yang digunakan dibagi dengan C siklus layak, lalu di enter, lalu ditarik ke bawah. Oke. GR kita dapat atau rasio hijau kita dapat. Lalu kita menghitung NQ1, di sini ada di MKJ halaman 264. Nah, di sini rumusnya yang digunakan yaitu seperti ini ya. Oke. Ini sebenarnya tarik seperti ini. Rumusnya yaitu 0,25 dikali dengan kapasitas, kemudian dikali buka kurung, kemudian dikali dengan DS dikurang 1, kemudian ditambah dalam kurung, kemudian akar ya, SQRT, kemudian ini DS dikurang 1 dipangkatkan 2, dan seterusnya ya, bisa dilihat di rumus yang tadi, lalu di enter. Nah, kita dapatkan NP seperti ini, kemudian bisa langsung ditarik aja. Oke, kita dapat segini. Nah, kalau ada 0,
kalau nggak min 0, gini, ini bisa dijadiin 0 aja. 0, 0. Oke, gitu. Kita lanjut ke NQ2, rumusnya ada di halaman 265. Ini ya, rumusnya ini. Nah, seperti ini. Oke, enter, lalu ditarik ke bawah. Ya, siklus layak dikali dengan 1 min GR dibagi 1 min GR dikali DS, lalu dikali dengan arus atau Q dibagi 3600. Enter, lalu ditarik ke bawah. Oke, kita dapat NQ2, lalu selanjutnya NQ, yaitu total dari NQ1 dan NQ2 dijumlah, lalu ditarik ke bawah. Setelah itu, kita lanjut ke QL, di sini ada di halaman 265. Yaitu NQ max dikali 20 per W masuk. Ya, seperti ini. Ini sama dengan max-nya, atau nilai maksimum, sama dengan max dalam kurung, lalu diblok semua. Oke, dapat nilai maksimumnya 283. Oke. Nah, QL ini rumusnya NQ max dikali 20 per W masuk. Oke. Berarti W masuk kita ambil dari sini. Enter. Lalu ditarik ke bawah. Oke, kita dapat QL. Setelah kita dapat QL, kita menghitung NS. Ada di MKJ 267. Yaitu rumusnya yang pakai yang ini. 0,9 dikali NQ per Q dikali C dikali 3600. Oke. Nah, ini 0,9 dikali dengan NQ dibagi Q dikali C siklus layak, kemudian dikali 3600. Kemudian di enter, ditarik ke bawah. Oke, kita dapatkan NS. Setelah kita dapatkan NS, kita dapatkan NSV. Ini dari MKJ halaman 267. Q dikali NS. NSV sama dengan Q dikali NS. Ya. Q dikali dengan NS. Kita tarik ke bawah. Oke. Nah, kemudian DT itu ada di MKJ halaman 268. Nah, rumus DT ini, DT sama dengan C dikali A ditambah NQ dikali, ditambah NQ1 dikali 3600 per C. Ya. Ini. Enter. Setelah dimasukkan rumus tadi, kemudian di blok ke bawah, kita dapat DT ini. Nah, setelah kita dapatkan DT-nya, atau waktu tundaan, atau tundaan lalu lintas rata-ratanya, setelah kita dapatkan ini, maka kita bisa menentukan tingkat pelayanannya. Oh ya, di DT ini tadi kan rumusnya ini ya, A itu sama dengan ini. Ya, C sudah kita dapatkan, ini juga sudah, NQ juga kita dapatkan, kemudian C besar sudah kita dapatkan. Nah, ini yang A-nya belum, rumus A itu ini. Oke. Enter. Baru kita dapat menentukan tingkat pelayanannya, loss-nya. Oke. Nah, di sini kan DT-nya yang di sebelah utara di sini 50,45. Berarti di sini 50,45 masuknya ke range E. Berarti kita masukkan range-nya E. Kemudian 48 di sini masuk E juga. Kemudian 744 kan lebih dari 60, berarti dia F sangat tinggi ya. Kemudian di sini 74 dia lebih dari 60, berarti di sini dia F ya. Itu.
kita sudah mendapatkan tingkat pelayanannya nih, bagaimana yang existing ya, yang sekarang. Tuh, ini di simpang Gondomanan, di simpang satu. Nah, di simpang selanjutnya kita kerjakan sama seperti simpang Gondomanan tadi. Mengerjakan ini, kemudian ini dimasukin, ya, ini dimasukin dari yang sudah ada. Kemudian ini sama, kemudian seperti tadi. Kemudian ini sama, sampai mendapatkan ini tingkat pelayanannya. Oke, pokoknya sama kayak tadi. Boleh di copy, namun harus teliti ya. Tadi kan soalnya ada yang dikunci-kunci. Ya, oke. Setelah tabel yang di atas tadi selesai, kita lanjut ke menghitung kecepatan tadi untuk mendapatkan ini ya, untuk mendapatkan waktu tempuhnya atau offsetnya. Nah, di sini saya menggunakan soal yang dari Ibu Prima yang simpang Badran dan simpang BPK ya, agar lebih mudah. Soalnya juga datanya lebih mudah ya daripada simpang Gondomanan dan simpang eh, KM0 tadi. Oke, di sini kita ratakan ya kecepatan max dan kecepatan min. Kemudian kita masukkan jaraknya kan sudah diketahui dari soal ada 380 jaraknya. Nah, kemudian dari jaraknya kan meter, kita ubah ke kilometer. Itu dengan dibagi 1000. Kemudian, kita menghitung waktu tempuh, rumusnya itu T sama dengan S per V atau jarak per kecepatan. Nah, jaraknya kan tadi 0,38. Ini dibagi dengan, ini kan dari BPK ke Badran. Dari BPK ke Badran berarti kan eh, kecepatan minimumnya 21,33. Nah, kita pakai 21,33 berarti 0,38 per 21,33 kita dapat segini ya. Kemudian kita ubah ke detik ya, di round up kemudian dikali dengan 3600. Oke. Nah, kemudian yang di simpang Badran ke simpang BPK waktu tempuhnya juga kita hitung sama ya. Sini kan kecepatan minimumnya 21,33 dari mau dari BPK ke Badan, mau dari Badan ke BPK kan sama ya. Nah, kita dapatkan ini. Oke, sama kayak simpang BPK tadi. Dikali 3600 ya. Jangan lupa di round up. Gitu. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke diagram koordinasi existing.